Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Desa Pudak Wetan merupakan daerah pedesaan yang berada di daerah pegunungan, tepatnya berada di kaki Gunung Wilis dan berada di ketinggian antara 800 sampai 1100 mdpl. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam bidang perkebunan. Komoditas yang sangat diandalkan dan menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat adalah sayuran. Perkebunan dengan skala kecil dengan mayoritas tanamannya adalah wortel, sawi, kubis, daun bawang, dan kentang. Tetapi seiring perubahan keadaan di mana harga sayur terus merosot dan biaya perawatan yang melambung tinggi, mengakibatkan masyarakat susah untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Akhirnya, pada tahun 2004, ada beberapa masyarakat Pudak Wetan yang memulai beternak sapi perah. Dengan adanya mata pencaharian dari sektor peternakan memberikan pengaruh positif pada nilai sosial, budaya, dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Pudak Wetan. Untuk masyarakat Desa Pudak Wetan, khususnya sebelum adanya peternakan sapi perah, mayoritas mereka bekerja sebagai petani sayur. Sebenarnya ada juga yang usaha di peternakan, cuman mereka diambil di sapi pedaging. Dalam perekonomian, dengan adanya peternak sapi perah ini membuat penghasilan masyarakat Pudak naik karena harga susu sapi perah di pasaran melonjak. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Pudak Wetan yang dulunya menjadi pekebun, sekarang banyak yang menjadi peternak sapi perah. Penyesuaian perubahan ini dapat berlangsung cepat atau lambat berdasarkan kemampuan dan ketersediaan modal masyarakat. Kebanyakan mereka itu yang dulunya cuma bertani sayur, kemudian ada keinginan setelah tahu kalau sapi perah itu lebih menguntungkan daripada petani sayur. Hal pertama yang diungkapkan oleh masyarakat tentang pekerjaannya dulu dan sekarang adalah tingkat pendapatan yang diperoleh. Sebagai pekebun sayur, mereka membutuhkan waktu yang lama, minimal 6 bulan, untuk mendapatkan panen yang baik dan menikmati hasilnya dengan pendapatan Rp600.000 sampai dengan Rp1.500.000 sekali panen. Dan bahkan, seringkali mereka gagal panen. Sedangkan sapi perah, setiap hari masyarakat desa mendapatkan perahan susu yang siap untuk dijual dengan total pendapatan Rp5 juta sampai dengan Rp8 juta tiap bulan. Kalau pendapatan tiap bulan itu tergantung jenis sapi. Jenis sapi perahnya itu tergantung bagusnya. Kalau misalkan ada yang besar, gemuk, terus makanannya seimbang, ada hijauan, ada konsentrat dan sebagainya, bisa seimbang, itu satu ekor bisa hasil bersih sekitar Rp1.500.000. Hal kedua yang diungkapkan adalah kenyamanan pekerjaan, karena beternak sapi perah bisa menjadi pekerjaan jangka panjang. Proses penghasilan susu perah dimulai dari mencari makan sapi berupa rumput gajah, membersihkan kandang beserta sapi, lalu diberi makan rumput gajah dan konsentrat, kemudian peternak bisa leluasa memerah susu sapi. Fungsi konsentrat dan rumput gajah adalah untuk menjaga kualitas susu sapi yang dihasilkan menjadi lebih banyak dengan kualitas yang baik. Pemerahan susu sapi bisa dilakukan dengan tangan atau dengan alat yang disebut bucket milking. Tetapi masyarakat biasa menggunakan tangan dan secara manual. Untuk mengetahui kualitas susu dilakukan pengecekan dengan tester susu yang bernama lactodensimeter. Jika kualitas susu baik, maka dapat dikirim ke pengepul untuk kemudian ditimbang. Susu dengan kualitas buruk akan dikembalikan kepada peternak. Susu yang berkualitas baik setelah ditimbang, maka akan didinginkan di tempat pendingin untuk menjaga kualitas susu dan memperlambat tumbuhnya bakteri. Proses pemerahan hingga dibawa ke pendinginan tidak boleh lebih dari 1 jam untuk menjaga kualitas susu. Untuk pemasaran, pihak peternak bekerja sama dengan koperasi susu desa yang telah bermitra dengan perusahaan Nestle. Peternak sapi di Pudak Wetan ini bisa kerjasama dengan Nestle karena pada awalnya
yang masuk ke sini kan ada bosnya. Bosnya yang masuk sini itu dari Blitar. Nah, beliau yang dari Blitar itu sudah lebih dulu mengenal Nestle. Jadi dari dulu beliau sudah bersama dengan Nestle, kemudian ke sini beli susu dari wilayah Pudak sini, kemudian tetap kerjasamanya dengan Nestle. Bagi peternak, Nestle adalah guru yang terbaik untuk peternak, selalu membimbing. Selain menerima pemasok susu dari peternak, mereka juga selalu membimbing untuk kemajuan peternak dan sangat bermanfaat untuk peternak. Misalkan cara mengembangkan ataupun tentang cara-cara dalam peternakan. Terdapat 10 koperasi di desa yang siap menampung susu-susu peternak. Jadi untuk regulasi pemasaran hingga pemberian upah berada di bawah koperasi susu Pudak Wetan. Alasan masyarakat bekerja sama dengan koperasi dan perusahaan Nestle karena pendapatannya lebih besar ketimbang melakukan pemasaran secara individu. Pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat desa Pudak Wetan memberikan dampak positif dan negatif yang terlihat hingga sekarang. Dampak positifnya adalah meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan hal tersebut berdampak pada berkurangnya masyarakat yang pergi bekerja ke luar negeri atau menjadi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, munculnya peternak sapi dapat mengurangi angka pengangguran karena beberapa peternak membutuhkan buruh untuk membantu proses produksi. Sedangkan dampak negatif yang terjadi adalah banyak anak-anak yang berhenti sekolah setelah lulus SMK karena ingin ikut beternak sapi. Sekarang, pekerjaan beternak sapi perah ini menjadi pekerjaan yang turun-temurun ada di desa Pudak Wetan. Untuk saat ini alhamdulillah dampak dari peternakan sapi perah sangat bagus, yaitu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai moral yang muncul adalah keinginan dan kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Seperti halnya usaha masyarakat Pudak Wetan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian membuat masyarakat berubah orientasi, mata pencarian, dan akhirnya mencapai kesuksesan dengan usaha peternak.